Recording in progress. Halo semua, perkenalkan nama saya Raisa Putri Zahratunisa, NIM G00235154 dari SYD 14. Di sini saya akan menerangkan tentang yang pertama, ada apa aja yang menyusun artikulatius terkait ACL injury. Terus yang kedua tuh apa aja ligamen-ligamen yang memperkuat artikulatio tersebut. Yang ketiga, apa aja otot dan tendon otot yang berperan dalam pergerakan struktur. Yang keempat, ada apa aja sih bursa khas yang ada pada struktur tersebut. Terus ada apa aja arteri vena yang melewati struktur tersebut dan korelasinya. Untuk yang pertama, tadi ada OSA yang menyusun artikulatio terkait ACL, ligamentum, cruciatum anterior itu ada os femur, os patella, os tibia, membentuk articulatio genu yang terdiri atas articulatio femoropatellaris, articulatio meniscofemoralis, articulatio meniscotibialis. Terus untuk yang kedua itu ada ligamen-ligamen yang perkuat. Itu yang pertama ada ligamen kolateral medial sama lateral. Ada MCL sama LCL, ligamen patella, ligamen cruciatum anterius, et posterius, ada ACL, PCL di ligamen transversum genu. Itu yang untuk ACL itu ligamen ini tuh berjalan di dalam sendi lutut untuk memperkuat, membantu mengontrol gerakan anterior, posterior, maju mundurnya dan rotasi pada sendi. Terus ada PCL, PCL itu berada di dalam sendi lutut, berperan dalam mengendalikan gerakan posterior, mundur pada sendi. Ada MCL, ligamen ini tuh berada di dalam lutut dan membantu mengontrol gerakan samping abduksi sendi. Terus ada LCL, LCL itu ligamen ini berada di sisi luar lutut dan juga mengontrol gerakan pada samping. Lalu selanjutnya yang C itu ada otot-otot. Squat grip itu tuh squat rib itu ada tendonnya, tendon squat grip femoralis sama patella. Itu ada otot-otot tadi itu kan terletak di bagian depan paha dan memungkinkan untuk ekstensi, meluruskan otot. Jadi ada otot hamstring, otot-otot ini terletak di bagian belakang dan membantu dalam fleksi menekuk lutut. Terus ada tendon patellar, tendon rotula. Tendon ini menghubungkan antara otot quadris femoralis ke tulang patella rotula dan memungkinkan pengalihan tangga otot ke tulang. Untuk selanjutnya, itu ada bursa Haas. Bursa Haas itu ada bursa subcutanea, prepata, prepatellaris, sama bursa subcutanea infrapatellar. Terus bursa infrapatellaris ini profunda. Di di bursa ini kalau suprapatellar itu berada di atas patella, terus kalau prepatellar itu berada di depan patella. Terus untuk selanjutnya, yang tadi itu ada arteri dan vena apa yang melewati struktur dan korelasinya itu yang pertama itu ada arteri femoralis. Arteri femoralis tadi itu arterinya mengalirkan darah ke daerah paha dan lutut, memberikan suplai darah yang penting untuk otot-otot dan jaringan di sekitar sendi lutut. Dan ada vena femoralis, vena ini tuh mengalirkan darah balik ke daerah paha dan lutut ke jantung. Ini ada korelasinya tuh arteri femoralis memberikan suplai oksigen dan nutrisi ke otot-otot di sekitar lutut, sementara vena itu jantung untuk mengoksigenkan ulang. Keduanya berperan penting dalam pemeliharaan kesehatan dan fungsi sendi mulut lutut. Untuk selanjutnya nomor dua itu ada flexus brachialis dan adalah anyaman serabut berada di titik dan berfungsi untuk mempersyarafinya ekstremitas superior dan titik-titik. Untuk nomor dua tadi itu berasal dari C5 dan sampai C8 sama T1. Nah, C5 dan C6 ini C5 dan C6 untuk menyatu terus ke superior. Kalau ini tuh superior, kalau C7 C8 ada inferior. Terus yang C8 sama T1 tuh membentuk menjadi ya ini kan.
Terus C8 dan C1 tuh bersatu untuk membentuk trunkus inferior. Terus masing-masing trunkus akan bercabang menjadi divisi anterior dan posterior, kecuali pada trunkus superior ada cabang nervus supracapularis. Habis itu di anterior ini trunkus superior dan media itu membentuk korda lateral. Divisi anterior T1 akan menjadi korda medial, sedangkan divisi posterior dari ketiga trunkus akan menyatu membentuk korda posterior. Terus di korda lateral dan keluarnya nervus pectoralis itu di lateral itu ada korda medial dan akan keluar nervus pectoralis medialis korda posterior itu keluar nervus suprasubcularis, ada nervus thoracodorsal dan nervus infrasubcularis. Terus selanjutnya apa aja sih nervus yang keluar dari plexus brachialis? Itu ada yang pertama tuh ada nervus axillaris, nervus radialis posterior, nervus musculocutaneus sama nervus medialis korda medial. Ada nervus ulnaris, korda lateral, nervus pectoralis lateral dan medial, ada nervus supra dan infrasubcularis sama nervus thoracodorsal. Terus untuk selanjutnya itu ada yang ketiga, eh, sebutkan apa aja sih muskulus penyusun regiodorsum, ekstremitas superior, dan cara mudah menghafalkannya. Inervasi dan orgio insertio, muskulus penyusun regiodorsum, ekstremitas superior. Ini yang ketiga itu gini. Untuk yang tiga tuh ada regiodorsum extremitas superior tuh punggung tangan yang terdiri dari berbagai otot termasuk trapezius, latissimus, dorsi, tromboid minor dan major, serta berbagai otot ekstensor pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Terus inervasinya tuh otot-otot ini umumnya diinervasi oleh syaraf-syaraf yang berasal dari plexus brachialis seperti nervus thoracoldorsalis, nervus accessorius, dan nervus radialis. Terus untuk mempermudah menghafalkannya tuh bisa memakai trap. Jadi kalau yang T itu untuk trapezius, R-nya tuh untuk romboid, kalau A-nya tuh untuk latissimus dorsi, dan B-nya tuh adalah untuk otot ekstremitas posterior kompartemen. Untuk selanjutnya, yang B itu apa aja sih yang kamu ketahui tentang winget scapulae dan bagaimana itu bisa terjadi? Jadi winget itu scapula itu lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus sehingga posisi scapulae seperti tertarik ke belakang. Em, ini tuh kondisi di mana salah satu sudut tulang tuh scapula, shoulder blade, menonjol keluar dari dinding dada. Jadi tuh dia tuh menonjolnya tuh keluar. Ini keluar. Membuatnya tampak seperti sayap yang menjulang. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kumpulan atau kelemahan pada syaraf yang mengendalikan. Jadi otot-otot ini di sekitar skapula seperti nervus serratus anterior ini bisa terjadi akibat cedera penyakit syaraf atau tekanan pada nervus tersebut. Ingat itu skapula dapat mempengaruhi pergerakan bahu dan menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi bisa diatasi. Winged scapula ini bisa diatasi jika dia tuh terapi fisik dan latihan pada membantu mengatasi kondisi tersebut. Bisa olahraga, tadi terapi fisik dan lain-lain untuk menyembuhkan adanya winged scapula. Baik, untuk saya menjelaskan PPT 1 ini dari nomor 1 dan nomor 3 cukup sekian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.